Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah cara-cara dakwah di Nusantara. Mengingatkan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, kemudian pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan. Para dai dan mubaligh Islam pada masa dulu itu menyebarkan Islam di Nusantara dengan berbagai cara. Nah, cara-cara yang paling umum adalah yang pertama adalah melalui perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang muslim, yaitu pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut ini berasal dari berbagai daerah dari Arab, dari Persia, kemudian ada juga dari India atau kita namakan dengan Gujarat. Jalur perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam. Mereka memiliki akhlak. Jadi akhlak yang harus diutamakan Jadi mulia, santun, dapat dipercaya, dan jujur. Nah, hal inilah yang menjadi daya tarik banyak orang penduduk di Nusantara itu secara sukarela kemudian masuk menjadi agama Islam. Nah, banyak pedagang muslim ini yang singgah dan bertempat tinggal di Indonesia. Sebagian ada yang tinggal sementara, ada pula yang menetap di Indonesia. Lambat laun, tempat tinggal mereka kemudian berkembang menjadi perkampungan muslim. Yang kedua adalah melalui perkawinan. Sebagian pedagang Islam ada yang menikah dengan orang-orang di pribumi, terutama adalah putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu, mereka kemudian mendapatkan keturunan. Disebabkan pernikahan itu, banyak keluarga bangsawan atau raja yang masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut kemudian menjadi menetap dan membentuk perkampungan muslim yang disebut dengan pekojan. Nah, perkampungan pekojan ini banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia, bahkan sampai saat ini. Kemudian yang ketiga adalah melalui pendidikan. Nah, para mubaligh atau penyebar dakwah ini, beberapa di antaranya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam di daerah Nusantara. Lembaga-lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk Indonesia. Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda di tiap daerah. Misalkan di Aceh, lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Munasah, Dayah, dan Rangkang. Nah, di Sumatera Barat dikenal dengan adanya Surau. Di Kalimantan dikenal dengan adanya nama Langgar. Sementara di Jawa dikenal dengan nama Pondok Pesantren. Di sanalah berlangsung pembinaan pendidikan dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu menurut tingkatan kelasnya. Setelah menamatkan pendidikan di pesantren itu, mereka pun kembali ke kampungnya masing-masing, kemudian menyebarkan Islam di daerahnya masing-masing. Nah, melalui cara inilah maka Islam ini menjadi terus berkembang, menyebar, dan dikenal di daerah-daerah yang terpencil. Yang keempat, penyebaran Islam itu melalui hubungan sosial. Para mubaligh yang menyebarkan Islam di Nusantara ini sangat pandai sekali karena mereka memiliki keluhuran akhlak dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial.
sikap mereka yang santun, kemudian kebersihan jasmani dan rohani, kemudian kepandaian yang tinggi, dermawan, silaturahmi, bekerja sama, gotong royong. Nah, ini akhirnya menarik simpati para penduduk itu untuk masuk Islam secara sukarela. Nah, pada kesempatan tertentu mereka juga menyampaikan ajaran Islam dengan cara bijaksana. Karena memang tidak ada paksaan ya dalam beragama Islam itu. Jadi tidak memaksa dan merendahkan. Jadi tidak ada sistem kasta kalau dalam Islam. Semua orang itu statusnya sama, equal ya namanya. Nah, Islam mengajarkan persamaan hak dan derajat bagi semua manusia. Karena kemuliaan manusia itu tidak ditentukan oleh kasta, melainkan karena ketakwaan kepada Allah. Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling membantu, yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, dan saling meringankan beban dengan orang lain. Nah, kita mengenalnya dengan istilah zakat ya dan sedekah. Nah, dengan demikian ajaran Islam ini semakin mudah diterima oleh penduduk Nusantara. Kemudian yang kelima adalah dengan melalui kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha itu telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak bisa dihilangkan. Karena itu, digunakan oleh pendakwah Islam itu sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah melalui seni bangunan, kemudian seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Nah, sebagian besar cerita wayang kulit itu kan dikutip dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Nah, dimasukkanlah sedikit demi sedikit unsur-unsur Islam kepada materi dari wayang kulitnya itu, sehingga mereka secara tidak langsung sedikit demi sedikit itu memahami ajaran Islam. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Nah, itulah bagaimana cara Islam masuk ke dalam hati masyarakat Nusantara. Jadi penuh kedamaian tanpa melalui peperangan. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini. Assalamualaikum.